Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah menangis, melihat peristiwa yang sungguh nyata di dalam hidupmu. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Semoga yang kamu lihat ini adalah sesuatu hal yang membahagiakan, sehingga air mata kamu yang keluar adalah air mata kebahagiaan, ya. Amin. Dan buat Virgo, tidak pernah bosan mengingatkan kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif, ya. Oke, buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya, ya. Amin. Kita akan shuffle kartu buat Virgo menangis, melihat peristiwa yang sungguh nyata di dalam hidupmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ya. Ending a trauma. Wow, luar biasa kartunya. Aku melihat ya beberapa dari Virgo, kamu akan menangis bahagia. Ya, karena di sini ada trauma kamu yang sudah berakhir. Akhirnya kamu berhasil melewati masa-masa krisis kamu. Krisis itu ya mungkin dalam perjalanan hidup kamu yang berlika-liku, ataupun kehidupan percintaannya kamu, ya. Kita melihat di sini ending a trauma. Aku melihat di kartu ini ada sebuah kehidupan yang sudah kamu jalani, dan itu mungkin kayak mengeluarkan air mata yang cukup banyak gitu ya. Kamu sering menangis karena kehidupan yang saat ini kamu lalui itu begitu sangat berat. Seakan-akan kamu tidak bisa menanggung ataupun menjalankannya sendiri. Nah, ya mungkin kamu punya trauma dalam kisah cinta kamu yang selalu kandas, atau kamu selalu aja mencari hubungan tapi tidak pernah berhasil, lalu kandas, ya mungkin karena kamu ditipu, karena kamu selalu dibohongi, atau kamu selalu dimanfaatkan oleh orang itu, sehingga akhirnya kamu merasa kayak trauma untuk menjalankan hubungan kembali, ya. Sehingga kamu menutup diri kamu tidak bisa, ya mungkin kamu jadi introvert jadinya, ya. Kamu seolah-olah tidak mau nih berkenalan ataupun terkoneksi dengan siapapun gitu. Kamu merasa lebih baik sendiri daripada menjalin suatu hubungan yang benar-benar kayak menyakitkan aku gitu. Karena itu terjadi pada masa lalu kamu. Oke. Nah, namun semua itu mungkin akan berakhir. Kita akan coba lihat ya. Intinya ada sebuah keadaan di mana kamu tidak mengalami trauma lagi, ya. You are unique. Kamu adalah orang yang benar-benar unik gitu ya. Kamu adalah seseorang yang bisa membuat apapun bisa terjadi gitu. Karena kamu itu memiliki sebuah power dalam diri kamu. Kamu itu punya karisma, kamu itu punya talenta. Jadi kamu itu tidak boleh terus bersedih, tidak boleh menangis terus ya. Ntar air matanya habis kering gitu ya, matanya jadi sakit. Nah, apakah kamu mau seperti itu terus-menerus? Ya, disitulah akhirnya kamu menyadari, wah aku nggak mau nih begini terus. Saatnya aku harus bangkit. Dan aku sadar keunikan yang ada dalam diri aku itu akan membawa perubahan yang cukup besar pada diri aku nantinya. Dan akhirnya kamu sadar gitu loh, kamu menyadari kalau diri kamu itu bisa melewati itu semua. Mungkin kamu akhirnya bisa membuka hati, kamu bisa menemukan seseorang di sini yang mungkin lebih baik dari sebelumnya, atau mungkin dalam hal pekerjaan ya. Kamu itu orang yang benar-benar kayak banyak sih orang yang akan menyukai kamu karena talenta kamu, karena kualitas kamu ya, karena apa yang kamu miliki dalam diri kamu.
Kamu unik gitu loh. Kamu tidak seperti orang-orang yang mungkin, di luaran sana, yang mungkin orang-orang itu mungkin, bisa menunjukkan siapa dia, begini begitu, tapi kalau kamu caranya berbeda, ya. Itu yang membuat kamu unik di mata orang-orang, oke? Return to joy. Nah, kebahagiaan kamu akan kembali. Wow, luar biasa. Ini akan ada ya, sebuah kebahagiaan, ya, apa apa ya, kayak menangis, kamu itu menangis karena bahagia. Karena kebahagiaan kamu akan kembali seperti dulu lagi gitu, ya, buat Virgo. Jadi banyak peristiwa-peristiwa akhirnya yang kamu lalui dulunya, yang membuat akhirnya kamu jadi kuat dan bangkit lagi, dan pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan. Return to joy. Nanti kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sana ceritanya? Intinya di sini kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan lagi. Drunk with love ya, drunk with love ya. Let love live you freedom, you to freedom ya. Aku melihat cintalah yang akhirnya membebaskan kamu dari segalanya. Ya, mungkin salah satunya kamu bisa mencintai diri sendiri, kamu mungkin bisa hidup sendiri tanpa siapapun karena kamu lebih merasa nyaman gitu loh. Karena sendiri itu lebih kayak apa ya? Kalau aku sendiri itu aku tidak terlalu banyak memikirkan siapapun. Aku tidak pernah untuk menghargai ini, menghargai itu gitu ya, berkorban ini, berkorban itu gitu ya. Dan tidak harus berpura-pura atau bagaimana gitu. Jadi intinya lebih lebih enak sendiri gitu. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak ya ini harus aku lewati. Ini peristiwa yang benar-benar harus aku lewati, di dalam kehidupan aku agar aku bisa bahagia kembali, begitu ya. Oke, baik, kita akan lihat dengan kartu tarot. Apalagi yang akan terbaca di sini buat Virgo. Oke, fokus ke kartu ini, kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Ya, ada di Hierophant. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Taurus, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Baik Virgo. Kita akan coba lihat di sini ya. The Hierophant ini adalah gambaran kalau kamu kayak sudah merasa nyaman dengan kehidupan kamu saat ini. Dan saat mungkin kamu sudah mencintai diri sendiri, saat kamu mungkin sudah merasakan perbaikan dalam diri kamu, perubahan dalam diri kamu ya, disitulah nantinya akan ada datang sebuah cinta ataupun hadir seseorang yang mungkin begitu sangat tergila-gila sama kamu ya. Karena dalam with love itu adalah sebuah mungkin mabuk di cinta gitu ya. Ada orang-orang yang benar-benar mabuk cinta kepada kamu ya. Dan ini juga suatu hal yang membuat kamu mungkin kayak terharu banget, ternyata setelah sekian lama aku sendiri, mungkin setelah sekian lama aku trauma ya, sulit untuk membuka hati, ternyata masih ada orang yang tulus. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak terharu. Dan kamu tidak menyangka kalau ada orang yang benar-benar kayak tulus di dunia ini gitu loh. Nah, karena itu tadi, trauma itu yang membuat kamu merasa kayak sulit untuk membenahi diri. Tapi akhirnya kalau aku lihat di sini, you are unique, kamu adalah orang yang unik ya. Dan kamu bisa menciptakan kebahagiaan kembali. Dan kamu bisa menemukan seseorang yang akan tergila-gila kepada kamu. Ini dia. Dan kita akan lihat energi orang itu seperti apa. Kalau aku lihat di Ropen, seperti aku katakan tadi ya, kamu sudah merasa nyaman. Dan aku lihat kalau energi orang itu, dia adalah seseorang yang punya apa ya, spiritualitas yang cukup baik ya. Makanya di situ membuat kamu nyaman. Karena kalau orang yang sudah religinya itu bagus ya, dia akan memberikan rasa nyaman kepada kita. Dia akan merasa, wah aku harus nih untuk membahagiakan kamu. Nah begitu, oke? Inilah dia. Dan dia benar-benar kayak seseorang yang akan menghapus luka kamu. Ada Knight of Swords. Karena dia tahu kamu adalah sebenarnya orang yang baik, orang yang terluka ya, karena
eee, kesalahan orang-orang gitu loh, orang-orang yang dekat dengan kamu, ya. Atau bisa dikatakan, ini juga ada sebuah karma, ya, entah itu kamu lagi menjalankan karma, atau kamu lagi melewati proses begitu ya. Terkadang kita nggak tahu ya, apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, itu bisa saja kita terima sebuah karmanya itu ya saat ini gitu. Dan bisa saja ini adalah karma baik atau karma buruk. Tapi kalau kamu menanam kebaikan dulunya, ya, aku yakin kamu akan mendapatkan karma baik. Kamu akan mendapatkan keadilan saat ini. Nah, mungkin ada sebuah peristiwa yang dulu sangat lama sekali mungkin ya, kamu pernah uh, kayak melakukan sesuatu dalam hidup kamu dan kamu tidak menyadari itu. Dan ya mungkin dulunya kamu itu berbuat kebaikan lah kepada orang. Ada sesuatu yang kamu tanam di sini. Ya, ini ada akar-akar ya. Terkadang sama halnya kalau kita berdoa. Kita berdoa hari ini dan kita tahu ya mungkin Tuhan tidak akan mengabulkan saat itu juga. Karena mungkin Tuhan tahu itu belum kita butuhkan ya. Ada kalanya nantinya kita membutuhkan apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Begitu juga dengan mungkin dulunya kamu pernah melakukan sebuah kebaikan, kamu dulunya menanam kebaikan, tapi Tuhan membalas kebaikan itu mungkin bisa saja 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Nah, saat inilah kamu akan merasakan hal itu. Ada hikmah di balik semua apa yang sudah kamu lakukan dulunya. Dan itu membuat kamu begitu sangat menangis terharu. Ternyata ya mungkin ya, ada orang-orang yang mungkin ada seseorang juga yang begitu tergila-gila sama kamu. Dulunya dia pernah terkoneksi dengan kamu, entah itu di masa kecil. Karena kamu dulunya mungkin membantu dia dalam sesuatu hal, atau mungkin dalam eh, pertengkaran atau gimana, atau mungkin kamu bantu dia memberikan sesuatu apa yang dia butuhkan. Nah, mungkin saat ini dia mengingat itu. Dan akhirnya ya, kamu dengan dia bertemu bisa dikatakan ada sebuah takdir. Ya, takdir yang mempersatukan kamu padahal kamu dengan dia dulunya kayak sudah bertemu, tapi mungkin terpisah entah karena apa ya. Itulah namanya takdir ya. Bisa saja itu karma yang akan kamu dapatkan. Karena dulunya kamu selalu berbuat baik kepada dia. Mungkin kamu perhatian sama dia, kamu selalu membantu dia, ya. Tapi balasan itu kamu dapatkan saat ini. Saat kamu mengalami trauma. Bisa saja hadirnya seseorang inilah yang menghapus trauma kamu. Seseorang inilah yang mungkin membimbing kamu. Karena di sini ada di Ropen seolah-olah dia itu kayak menarik energi kamu, ya mungkin membawa kamu kepada satu perubahan, transformasi yang begitu cukup kamu inginkan di sini. Yang cukup bagus lah begitu ya. Ini dia. Kamu akan melihat itu. Di Seven of Pentacles. Oke. Okay? Dan aku juga melihat di sini ada The Star. Kamu mungkin akan kaget. Kamu akan mungkin tidak menyangka kalau kamu itu akan bisa bersinar kembali. Bersinar di sini mungkin akan banyak orang-orang ya yang aku katakan tadi tergila-gila sama kamu, akan banyak menyukai kamu, banyak orang-orang yang akan pengen dekat dengan kamu ya. Karena kamu itu orang yang unik gitu. Kamu mungkin ada yang merasa nyaman nih dekat dengan kamu, atau ada orang-orang yang kayak butuh kamu hanya sekedar untuk cerita, curhat ya. Karena dia merasa kayak kalau ketemu kamu itu kalau curhat udah curhat aja. Bawaannya nyaman gitu loh. Dan selalu ketemu solusi. Nah, itu uniknya kamu. Kamu orang yang bisa menerima siapapun yang akan datang kepada kamu. Bisa dikatakan kamu jadi inspirasi bagi mereka-mereka. Ya. Ini dia gambaran di Star. Kamu mungkin mulai bersinar kembali. Jadi bersinarnya kamu ini akan banyak hal-hal baik yang akan kamu temui nantinya. Peristiwa-peristiwa itu ya akan nyata dan itu akan membuat kamu menangis. Ya mungkin menangis itu terharu. Ya, menangis bahagia. Oke? Okay? Di sini ada Eight of Pentacles. Aku melihat akhirnya kamu di sini bisa menikmati ya hasil dari kerja keras kamu, hasil dari transformasi kamu ya. Kamu selalu mencoba untuk membenahi diri kamu, melakukan segala sesuatunya ya. Karena itu kamu tahu kalau bukan aku yang melakukan siapa lagi begitu. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu Lenormand. Hari sudah mulai hujan ya. Hujan terus di tempatku. Oke.
Kita akan coba lihat versi Lenormandnya seperti apa. Nah, ini dia. Ada di bawah. Benar-benar akan ada perubahan pada kamu ya, buat Virgo. Perubahan itu yang akan membuat kamu akhirnya ya bahagia banget. Return to joy ya. Nah, di sini ada Death Knight. Ya, mungkin ini menggambarkan juga ada suatu hubungan kamu yang sudah berakhir. Atau ada suatu yang memang benar-benar sudah kayak harus benar kamu tinggalkan. Harus kamu move on dari itu. Karena apa? Karena itu menghancurkan hati kamu, menghancurkan masa depan kamu. Ya, jadi saat kamu benar-benar sudah lepas itu, kamu bisa ending trauma kamu ya. Kamu akhirnya benar-benar kayak menyadari semua itu adalah kabut hitam yang akan merusak pemandangan aku. Di situ nantinya juga akan terlihat ada di lili. Kamu mulai tahu kalau aku itu ya butuh ini, butuh itu, dan aku harus melakukan sendiri. Ya mungkin itu awalnya ya. Dan akhirnya buat Virgo di sini, return to joy itu akan menjadi milik kamu. Dan seseorang yang mungkin akan masuk ke dalam kehidupan kamu, dia akan bisa memberi kebahagiaan pada kamu dan dia akan bisa membimbing kamu. Dia akan bisa menuntun kamu ke jalan yang benar. Oke? Dan mungkin Tuhan memberikan takdir itu ya untuk kamu dengan dia. Karena dialah yang bisa menyeimbangkannya dengan kamu. Karena dialah yang mengerti akan diri kamu ya, buat Virgo. Oke, Virgo. Nah, mungkin itu bisa aku sampaikan buat Virgo. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi buat Virgo. Dadah.